anggotakan. Di sini kami beranggotakan. Mohon maaf Bu, sebentar. Fugasi dan membran separator. Untuk anggotanya sendiri, itu yang pertama ada saya sendiri, Ersa Wahyu Utami nomor absen 6, ada Fadila Nur Fajrina nomor absen 9, dan juga ada Trian Caesar nomor absen 17. Untuk yang pertama, kami akan membahas tentang sentrifugasi. Di sini kami akan membahas 4 bahan, yaitu pengertian, jenis-jenis alat, jenis-jenis rotor, dan juga prinsip kerja. Untuk yang pertama, pengertian dari sentrifugasi. Sentrifugasi merupakan proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal sebagai driving force. Pemisahan dapat dilakukan terhadap fase padat cair, tersuspensi, maupun campuran berfase cair-cair. Pada pemisahan dua fase cair dapat dilakukan apabila kedua cairan mempunyai perbedaan rapat massa. Untuk memutar sampel pada kecepatan tinggi, memaksa partikel yang lebih berat terkumpul ke dasar tabung sentrifugate. Pemakaian sentrifugate yang paling sering adalah untuk pemisahan komponen sel darah dari cairannya, sehingga cairannya bisa dipakai untuk pemeriksaan. Untuk selanjutnya, jenis-jenis alat akan dijelaskan oleh Trian. Jenis-jenis alat sentrifugasi. Jenis-jenis alat sentrifugasi ada 4, yaitu general purpose centrifuge, specialty centrifuge, microhematocrit centrifuge, ultracentrifuge, dan refrigerated centrifuge. Next. General purpose centrifuge. Tabletop yang bisa diletakkan di atas meja. Model ini dirancang untuk bisa memisahkan sampel serum, urin, atau cairan lain dari bahan padat yang tidak larut. Sentrifug model ini dapat berputar dengan kecepatan 0 sampai 3000 rpm dan bisa menampung sampel dari 5 sampai 100 ml. Mikrosentrifug atau disebut juga mikrofug bisa memutar mikrotubes pada kecepatan tinggi dan volume mikrotubes berkisar 0,5 sampai 2 ml. Next. Specialty centrifuge, variasi dari mikrosentrifug yang sudah bisa menampung sampel kapiler dalam pengukuran volume hematokrit pack. Sel dan blood bank centrifuge, yaitu sentrifug yang digunakan di bank darah dan juga serologi yang dirancang untuk bisa memilah sampel serologis dalam tabung. Next. Microhematocrit centrifuge. Jenis sentrifug ini dipakai saat keperluan yang lebih spesifik. Salah satunya adalah microhematocrit centrifuge dan blood bank centrifuge yang dibuat khusus dalam pemakaian spesifik pada laboratorium klinik. Next. Ultracentrifuge dan refrigerated centrifuge. Sentrifug model ini adalah yang berkecepatan tinggi dalam berputar, sekitar 0 sampai 20.000 rpm. Dan ultrasentrifug bisa berputar pada kecepatan di atas 50.000 rpm. Sentrifug ini juga dilengkapi dengan sistem pendinginan untuk bisa menjaga sampel tetap dingin selama proses. Next. Untuk jenis-jenis rotor akan dijelaskan oleh Fadila. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya untuk jenis-jenis rotor. Setiap centrifuge ada 4 jenis rotor. Yang pertama ada swing out atau horizontal rotor. Yang kedua ada fixed angle rotor. Yang ketiga ada drum rotor. Dan yang terakhir ada windshield rotor. Next.
Untuk swing out atau horizontal rotor sendiri memiliki keuntungan yang pertama, menghasilkan butiran endapan yang terdistribusi merata, dapat disesuaikan dengan berbagai tabung, dapat digunakan untuk kolom tunggal yang besar. Nah, kemudian ada kerugiannya. Yang pertama ada kecepatannya terbatas, kemudian menimbulkan gesekan yang tinggi atau bunyi, seperti bunyi, panas, kecepatannya lambat. Kemudian untuk rotor yang kedua atau fixed angle rotor memiliki keuntungan yang pertama kecepatannya tinggi, memberikan jalur pemisah yang lebih pendek, memberikan dukungan cuk yang lebih maksimum, menghasilkan gesekan dan panas yang lebih sedikit. Untuk kerugiannya, menghasilkan butiran endapan yang tidak rata, memiliki kapasitas yang lebih terbatas, membuat tube menerima tekanan yang tinggi. Next. Kemudian untuk rotor yang ketiga, ada drum rotor. Drum rotor sendiri memiliki keuntungan menghasilkan butiran endapan yang terdistribusi merata, memiliki kapasitas yang besar. Kemudian untuk kerugiannya terbatas pada microvolume tube dan tidak dapat menghasilkan tenaga yang sama dengan angle rotor. Kemudian rotor yang terakhir yaitu windshield rotor memiliki keuntungan atau kelebihan mengurangi tingkat gesekan dan panas, meningkatkan potensial dari swing out rotor. Untuk kerugiannya meningkatkan cost rotor, meningkatkan berat rotor, dan memerlukan tempat yang lebih besar untuk menampung windshield. Kemudian, untuk prinsip kerja dari sentrifugasi, yaitu pada pemisahan molekular dari sel atau organel subselular, pemisahan tersebut berdasarkan konsep bahwa partikel yang tersuspensi di sebuah wadah akan mengendap ke dasar wadah karena adanya gaya gravitasi. Sehingga laju pengendapan suatu partikel yang tersuspensi tersebut dapat diatur dengan meningkatkan atau menurunkan pengaruh gravitasional terhadap partikel. Pengaturan laju pengendapan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan wadah yang berisi suspensi partikel ke mesin sentrifugasi tepatnya pada bagian rotor yang kemudian akan berputar dengan kecepatan tertentu. Hal tersebut tergantung pada ukuran dan bobot jenis dari suspensi. Next. Selanjutnya akan ditayangkan video cara kerja dari sentrifuge. Centrifuges can be used to separate immiscible liquids into layers based on density. This video demonstrates the proper use of a centrifuge. Pour the liquid you wish to separate into a test tube. Do not pour all the way to the top. Leave the test tube half empty. You need an even number of test tubes. If you do not have an even number of samples, fill a test tube with water to the same height as the sample. It is very important that each test tube has another test tube placed directly opposite it in order to keep the centrifuge balanced. Our centrifuge has 6 positions. All positions are numbered. When placing a test tube into the centrifuge, make note of the position number. Make sure every tube in the machine has a corresponding tube directly opposite to it for balance. Close the lid and turn the dial to 5 minutes. Do not open the lid until the centrifuge has come to a complete stop. Remove samples from the centrifuge. Identify each sample based on its recorded position number. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ersan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu membrane separation. Di sini kami membawakan 6 bahan
Yang pertama ada definisi, yang kedua ada material membran, yang ketiga ada pengertian pemisahan membran, yang keempat ada klasifikasi pemisahan membran, yang kelima ada prinsip kerja, dan yang keenam pengaplikasian. Untuk definisi membran, membran merupakan suatu lapisan tipis antara dua fasa fluida, yaitu fasa umpan atau feed, dan juga fasa permit, yang bersifat sebagai penghalang atau barier terhadap suatu spesies tertentu, yang dapat memisahkan zat dengan ukuran yang berbeda serta membatasi transport dari berbagai spesies berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Untuk material membran, di sini dibagi menjadi dua, ada anorganik dan organik. Untuk membran anorganik, bahan utama yang digunakan pada pembuatan membran anorganik adalah aluminium oksida atau Al2O3, yang kedua zirconium oksida atau ZrO2, dan dalam percobaan itu digunakan baja tahan karat atau SUS dan kaca atau Sirasu porous glass atau SPG. Yang kedua, membran organik. Bahan khas yang digunakan dalam formulasi membran organik adalah polyethylene atau PE, polytetrafluoroethylene, polypropylen, selulosa asetat, polyakrilonitril, polimida, polisulfon, polyetersulfon. Dibandingkan dengan membran anorganik lebih unggul dalam ketahanan panas dan kimia, serta kekuatan mekaniknya. Keuntungan ini sering mengimbangi biaya modal yang lebih tinggi yang melekat pada mereka. Lalu selanjutnya pengertian dari pemisahan separation atau membran separation. Teknologi yang secara selektif memisahkan vaksinasi bahan melalui pori-pori dan atau celah kecil dalam susunan molekul dari struktur kontinu. Terus selanjutnya akan dibacakan oleh Trian. Klasifikasi membran separation. Yang pertama ada mikrofiltrasi, yang kedua ada ultrafiltrasi, yang ketiga ada nanofiltrasi, yang keempat ada reverse osmosis. Pengklasifikasian ini pemisahan membran dilakukan berdasarkan ukuran pori dan gaya penggerak pemisahan. Next. Mikrofiltrasi. Memisahkan mikroorganisme seperti bakteri di dalam air. Selain itu, membran mikrofiltrasi dapat menyaring padatan terlarut yang berukuran sekitar 0,05 sampai 10 mikron. Penggunaan mikrofiltrasi sangat cocok untuk menurunkan kekeruhan yang disebabkan oleh partikel terlarut dan mikroorganisme. Terdapat dua mekanisme pemisahan. Yang pertama, dead end mikrofiltrasi, yang kedua cross flow microfiltration. Next. Ultrafiltration. Secara prinsipnya ultrafiltrasi sama dengan mikrofiltrasi, di mana terdapat dua proses, yaitu dead end dan cross flow. Perbedaan utamanya adalah ukuran pori membran yang jauh lebih kecil dibandingkan mikrofiltrasi. Yang ketiga, nanofiltration. Mengacu pada pori membran yang berukuran nano, pangkat -9. Penggunaan nanofiltrasi meliputi demineralisasi, penghilangan senyawa warna, dan desalting. Yang terakhir, reverse osmosis. Membran reverse osmosis mampu memfilter mulai dari bakteri hingga ion monovalen yang terkandung di dalam air. Ukuran porinya sangat kecil, kurang dari 1 nanometer. Dapat secara efektif menghasilkan air murni. Next. Prinsip kerja membran separation. Prinsip kerja proses pemisahan dengan membran adalah pemanfaatan sifat membran.
di mana dalam kondisi yang identik jenis molekul tertentu akan berpindah dari satu fase fluida ke fase lainnya. Di sisi lain, membran dalam kecepatan yang berbeda-beda, sehingga membran bertindak sebagai filter yang sangat spesifik, di mana satu jenis molekul yang mengalir melalui membran, sedangkan jenis molekul yang berbeda akan tertangkap oleh membran. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Baik, untuk selanjutnya, cara pengaplikasian pemisahan dengan membran itu biasanya pada penyaringan bakteri dan makromolekul, kemudian pada pembuatan air minum dari air laut, kemudian mendapatkan kembali KE dari gas alam, kemudian pengaplikasian terakhir itu biasanya pada menghilangkan gas SO2 dari cerobong asap. Next. Selanjutnya akan ditayangkan video tentang membrane separation. This demonstration video is on membrane separation. In this experiment, the equipments that are needed are a refractometer, a filtration system, and a fixed spectrophotometer. The materials that are needed in this experiment includes 250 grams of maltodextrin, 2 liters of apple juice, and 5 liters of water. Now the video will demonstrate how to operate the filtration system. The system is easy to operate. As the experiment is continuous, it is important to ensure that the experiment has been properly set up before turning the system on. Once that is done, click on the forward button and the pump will start to suck the liquid at the feed. Once the pump has been turned on, the feed pressure will immediately increase and it will fluctuate around a constant value, and this indicates that the system is working properly. To turn off the system, press the red button and the pump will be switched off. Different retentive pressure will be used in this experiment to obtain varying pressure differences. This will allow us to achieve different mass flux values for plotting a linear line to determine the permeability coefficient of the membrane. The retentive pressure can be adjusted by turning the black knob clockwise or anti-clockwise to increase or decrease the pressure. One of the objectives of the experiment is the separation of fruit juice by membrane separation. For this experiment, all group members will be involved as the experiment will require speed and team effort. One of the parameters that will be measured in this experiment is the volumetric flow rate of the feed. The volumetric flow rate of the feed can be measured by taking the difference of the initial volume and the final volume after membrane separation divided by the duration of membrane separation, which is 20 seconds. In this experiment, the mass flow rate is very important as it will be used to calculate the mass flux of the membrane system. At the end of the experiment, note the differences in color amongst the feed, retentate, and permeate. It can be observed that the permeate has a much paler color in comparison to the feed and retentate. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dapat diajukan. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.